Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Arifudin dan saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah jurnalistik yang ada di Indonesia. Sejarah jurnalistik di Indonesia. Setelah memahami sejarah jurnalistik dunia secara global, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah jurnalistik di Indonesia. Dunia jurnalistik memang mengalami perkembangan beserta jatuh bangunnya di Indonesia, namun tidak membuatnya terhambat untuk berkembang seperti sekarang ini. Berdasarkan sejarahnya, dunia jurnalistik di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan massa. Jurnalistik kolonial, yaitu jurnalistik yang dibangun oleh orang Belanda pada abad ke-18 yang ditandai dengan munculnya surat kabar berbahasa Belanda yang bernama Batavias Novels. Jurnalistik Cina, yaitu jurnalistik yang dibuat oleh orang keturunan Tionghoa di Indonesia dengan menerbitkan surat kabar sebagai media penghubung dan pemersatu kaum Tionghoa di Indonesia. Lalu ada jurnalistik nasional, yaitu jurnalistik yang dibuat oleh anak bangsa asli Indonesia sebagai media perjuangan dan alat perkembangan kemerdekaan pada abad ke-20. Kemunculan yang ditandai dengan ikatan jurnalis yang dinamakan Medan Priai dengan dipimpin oleh Tirto Hadisuryo atau lebih dikenal sebagai Raden Djiko Mono. Jika memiliki sejarah jurnalistik di Indonesia, berdasarkan perkembangannya, kita akan melihat bahwa jurnalistik di Indonesia terbagi menjadi 6 masa. Berikut adalah masa-masa yang sangat penting dalam perkembangan jurnalistik di Indonesia. A. Masa kependudukan Belanda. Sejarah jurnalistik di Indonesia dimulai saat Belanda menjajah Indonesia. Jurnalistik pada masa kependudukan Belanda ditandai dengan diterbitkannya surat kabar Memories der Novels pada tahun 1615 oleh Gubernur Jenderal VOC Jan Peter Zunchon. B. Masa pendudukan Jepang. Setelah pendudukan Indonesia berganti oleh pendudukan Jepang, di dunia jurnalistik Indonesia mengalami perubahan besar-besaran di mana semua surat kabar dipaksa bergabung menjadi satu dan isinya sesuai rencana serta tujuan Jepang dalam Daito Senso atau Perang Asia Timur Raya. C. Pasca kemerdekaan pemerintahan Presiden Soekarno. Dari masa perjuangan meraih kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, surat kabar banyak digunakan sebagai sarana memompahkan semangat juang para pejuang untuk tetap bersemangat melawan para penjajah. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi Indonesia masih terbilang rapuh dan terancam kedaulatannya dari berbagai pihak yang ingin merebut negeri ini. D. Masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masa ini disebut juga sebagai masa demokrasi liberal yang berpengaruh kepada kebebasan pers dan di dunia jurnalistik di Indonesia, di mana setiap orang memiliki modal diperbolehkan menerbitkan media massa berupa surat kabar atau majalah tanpa memerlukan pengesahan pihak manapun. Lalu masa reformasi. Perkembangan jurnalistik pada masa reformasi ditandai dengan kebebasan pers yang membolehkan surat kabar dan majalah terus berjalan tanpa ada pembaruan izin karena SIUPP sudah dihapuskan. Jurnalistik Indonesia pun berkembang pesat dan mendapat mencakup berbagai kalangan masyarakat karena semua lapisan masyarakat dapat membuat media massa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.